Hi everyone, my name is Pandar Ardiansyah. I am from class B. Di sini saya akan membuat remedial Islam dan ilmu pendidikan. Kajian embriologi dalam Al-Quran dan Hadis. Islam tidak hanya membahas aspek spiritual, tapi juga ilmiah. Salah satu contoh integrasi Islam dan sains adalah kajian embriologi, yaitu ilmu tentang perkembangan embrio manusia. Penjelasan Al-Quran tentang embriologi ialah menurut Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, manusia diciptakan dari saripati tanah, lalu menjadi air mani atau nutfah, yang disimpan dalam rahim yang kukuh. Air mani dijadikan sesuatu yang melekat atau alaqah. Sesuatu yang melekat lalu dijadikan segumpal daging atau mudghah. Segumpal daging dijadikan tulang belulang. Tulang belulang dibungkus dengan daging lalu kemudian menjadikan makhluk yang lain atau sempurna dan bernyawa. Ini menggambarkan tahapan embriologis secara berurutan. Menurut Quran Surat As-Sajdah ayat 9 juga menegaskan manusia diberi ruh, pendengaran, penglihatan, dan hati oleh Allah. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, 40 hari pertama berbentuk nutfah, lalu 40 hari kedua menjadi segumpal darah atau alaqah, 40 hari ketiga menjadi mudghah. Setelah itu Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh pada janin. Ditetapkan 4 hal, yaitu rezeki, ajal, amal, perbuatan, dan nasib. Hadis ini mendukung penjelasan ilmiah embriologi. Embriologi modern juga prosesnya dimulai dari fertilisasi, lalu zigot, blastosis, hingga implantasi. Tahapan embriologi secara sains selaras dengan ayat pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Telaah terhadap ayat dan hadis tentang alam semesta. Konsepsi alam semesta dalam perspektif Islam. Alam semesta adalah bukti keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang adalah manifestasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga menurut Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, langit dan bumi dulunya padu, lalu dipisahkan, dikaitkan ilmuwan muslim dengan teori Big Bang. Menurut hadis riwayat Muslim, takdir seluruh makhluk telah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, menunjukkan segala sesuatu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Naim mendorong pemikiran ilmiah dan perenungan terhadap alam semesta tanpa berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Telah ayat dan hadis tentang sistem indera. Menurut Quran Surat An-Nahl ayat 78, manusia lahir tanpa pengetahuan. Allah memberi indera untuk mengenal ilmu, membentuk kesadaran, dan bersyukur. Menurut Quran Surat Al-Isra ayat 36, semua aktivitas indera akan dimintai pertanggungjawaban. Indera harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Quran Surat Al-Mulk ayat 23, banyak manusia tidak bersyukur menyalahgunakan indera untuk kemaksiatan. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim ialah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari atau Muslim, satu kata bisa menyeret seseorang ke neraka sejauh timur dan barat. Ada juga hadis riwayat Nurut Al-Hakim, pandangan adalah panah beracun dari iblis. Menurut hadis riwayat Abu Daud, jika dua muslim berjabat tangan, dosa mereka akan diampuni.